Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Sultan Widyaswara, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, sebagai salah satu peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan desain pembelajaran mengenai kepemimpinan transformasional. Di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, kompetensi yang akan dibangun di dalam pelatihan ini adalah kepemimpinan manajemen kinerja. Di dalam kepemimpinan manajemen kinerja ini, seorang pemimpin administrator diharapkan menguasai kepemimpinan kinerja ini sehingga dengan menguasai beberapa kompetensi yang ada di dalam kepemimpinan administrator ini, maka peserta akan menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Dari aspek struktur kurikulum, pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan. Agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara merupakan fondasi dalam penguasaan kompetensi lain dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat administrator, termasuk kompetensi dalam agenda kepemimpinan kinerja. Dalam agenda ini, peserta akan dibekali dengan kemampuan mengelola kinerja organisasi yang didukung oleh kemampuan memimpin pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi yang berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional yang berbasis nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kepemimpinan transformasional ini penting untuk meningkatkan pemimpin administrator sehingga memimpin organisasi mengarah ke berkinerja tinggi. Untuk mencapai tingkat organisasi berkinerja tinggi ini, seorang pemimpin administrator sebagai pemimpin perubahan harus mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi sehingga dapat memberikan layanan prima dengan kerja optimal. Untuk menciptakan inovasi tersebut, perlu memiliki kompetensi dalam mendiagnosa permasalahan organisasi guna memastikan keberhasilan pelaksanaan inovasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Keberhasilan terjadinya perubahan organisasi selain dari aspek soft skill sebagaimana yang dibahas di dalam agenda 1 dan agenda 2 kepemimpinan kinerja, akan ditentukan juga dengan hard skill yang akan dibahas di dalam agenda 3, yaitu manajemen kinerja dengan mata diklat manajemen kinerja, organisasi digital, manajemen risiko, dan manajemen perubahan inovasi sektor publik. Apabila peserta telah mempelajari ketiga agenda ini, maka akan dilanjutkan ke agenda aktualisasi kepemimpinan. Dalam agenda ini, peserta akan mengaktualisasikan rencana aksi perubahan yang akan dilakukannya. Dari aspek penjadwalan, mata diklat kepemimpinan transformasional ini masuk dalam penjadwalan di hari ke-6 dengan jumlah jam pelajaran 9 jam pelajaran. Hasil belajar yang ingin dicapai dalam materi kepemimpinan transformasional ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Sedangkan indikator hasil belajar, ada 3 indikator hasil belajar yang ingin dicapai di dalam materi ini. Menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring, dan melakukan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Kita akan membahas bagaimana
desain belajar dari 3 materi pokok ini. Materi pertama, konsep dasar kepemimpinan transformasional. Materi pokok pertama ini terdiri dari submateri pokok ada 3. Bagaimana alasan kepemimpinan transformasional dalam birokrasi. Kemudian yang kedua, pengertian pentingnya prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga, ciri kepemimpinan transformasional. Metode yang akan digunakan di dalam rencana pencapaian tujuan submateri pokok ini: ceramah singkat, curah pendapat, bus group, visualisasi video, dan window shopping dengan detail sebagai berikut. Yang pertama adalah pemutaran video pendek mengenai ilustrasi antara bos dan leader. Setelah peserta melihat video ini, maka saya sebagai fasilitator meminta pendapat peserta bagaimana menurut peserta mengenai perbedaan antara pimpinan dan pemimpin berdasarkan ilustrasi video tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pemutaran video pendek kedua yang dikeluarkan oleh Menpan RI terkait dengan reformasi birokrasi dimulai dari pemimpin. Setelah video itu disaksikan kembali oleh peserta, maka kami menanyakan kepada peserta mengapa reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan instansi. Setelah peserta melakukan curah pendapat terkait dengan itu, maka dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional dalam birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, memfasilitasi proses diskusi kelompok mengenai ciri-ciri kepemimpinan transformasional dengan diharapkan pada kesempatan ini metode yang kami gunakan adalah shopping di YouTube terkait dengan tokoh-tokoh pemimpin transformasional, di mana masing-masing kelompok nanti akan mengambil satu tokoh yang menurut pendapat kelompok itu adalah tokoh yang melaksanakan kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, dari hasil diskusi kelompok akan dilakukan window shopping dari beberapa kelompok kecil, di mana ada satu orang yang bertugas sebagai penjaga stand yang akan menjelaskan tentang tokoh ini. Di akhir sesi materi pokok konsep dasar kepemimpinan transformasional ini, kami akhiri dengan kata-kata bijak kepemimpinan. Itulah terkait dengan materi pokok kepemimpinan transformasional. Kita melangkah ke materi pokok yang kedua, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring. Di dalam materi pokok yang kedua ini terdiri dari 3 submateri pokok juga. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching. Yang kedua, peran dan karakteristik coach dan mentor. Yang ketiga, teknik-teknik coaching dan mentoring. Metode yang kami gunakan secara umum dari 3 submateri pokok ini adalah bus group, ceramah pendek, tanya jawab, asesmen diri, dan shopping idea. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi diskusi kelompok yang membahas mengenai perbedaan antara coaching dan mentoring dari segi aspek pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsipnya. Peserta dalam metode diskusi ini akan melakukan diskusi di dalam kelompok kecil. Setelah itu akan dilakukan internalisasi terkait dengan materi tujuan dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Selanjutnya, fasilitator akan menjelaskan mengenai peran coach dan mentor. Setelah penjelasan coach dan mentor ini akan dilanjutkan dengan materi karakteristik coach dan mentor, tetapi pembelajarannya dengan melakukan metode asesmen diri.
di mana peserta akan melakukan pengisian belangko terkait dengan asesmen diri. Setelah hasilnya diisi, setelah mendapatkan hasil maka dilakukan pembahasan terhadap asesmen diri tersebut. Kemudian di sesi akhir adalah pembahasan teknik-teknik coaching dan mentoring dalam grup kecil yang dilakukan dengan bus group. Kemudian dicari teknik-teknik tersebut, dicari di internet atau YouTube bagaimana teknik coaching dan mentoring. Masing-masing kelompok mencari satu teknik coaching dan satu teknik mentoring yang akan dibahas, yang akan dilakukan pada simulasi di materi pokok yang ketiga. Materi pokok yang ketiga adalah simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. Di dalam submateri pokok yang kedua tadi, masing-masing kelompok kecil sudah menentukan teknik, sudah menemukan melalui shopping ID teknik coaching dan mentoring. Maka teknik itu nanti akan kita lanjutkan dengan simulasi, ya. Jadi materi pokok yang ketiga ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah menjelaskan instruksi simulasi teknik coaching dan mentoring yang dilakukan di dalam kelompok, di mana dalam kelompok kecil ini dibuat lagi bagaimana mereka berpasangan satu sama lain. Jadi hanya dalam satu kelompok misalnya ada 6 orang, berarti ada 3 pasang di dalam kelompok itu yang akan melakukan simulasi coaching dan mentoring sesuai dengan teknik yang dipilih. Kemudian masing-masing orang akan menceritakan pengalamannya di dalam melakukan coaching dan mentoring. Nah, selanjutnya di akhir daripada pembelajaran materi pokok yang ketiga ini, kami menayangkan video tokoh pemimpin transformasional yang berhasil menggerakkan inovasi di organisasinya. Nah, setelah video itu disampaikan, maka kami mengajak kepada peserta untuk melakukan refleksi terhadap kepemimpinan tokoh tersebut terkait dengan gaya kepemimpinan transformasional. Kenapa pemimpin itu bisa melakukan inovasi-inovasi di instansinya? Nah, sebagai akhir daripada sesi pembelajaran kepemimpinan transformasional, saya sebagai fasilitator akan melakukan evaluasi proses belajar dengan metode make a match, di mana terdapat kartu berpasangan dari beberapa materi, di mana peserta akan mencari pasangan dari pengertian atau pernyataan dari yang ada di kartu itu. Kemudian sesi pembelajaran akan ditutup dengan resonansi jiwa, di mana resonansi jiwa ini diusahakan yang terkait dengan kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan ini bisa dilakukan dengan kepemimpinan dari hati. Demikian Bapak Ibu terkait dengan desain proses pembelajaran mata diklat kepemimpinan transformasional ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya selaku peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Saya bisa dan akan membuat perubahan. Ayo berubah, ayo bekerja produktif, ayo lakukan perubahan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.